Oke. Kita mulai ya sebelum lainnya. Siap, Ustaz. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari contoh mengenalkan materi paket 9 tepatnya tentang maf'ulun fihi. Dari diagram singkat di layar ini, saya berikan gambaran singkat. Yang pertama, i'robul ismi, i'robnya isim, bercabang-cabang. Ada yang i'robnya itu marfu'at, yang marfu', ada yang mansubat, kumpulan yang mansub-mansub, ada yang majrurat, kumpulan yang majrur-majrur, dan ada yang tawabi, yakni apa? I'robnya mengikuti kata sebelumnya. Untuk kali ini kita membahas yang cabangnya mansubat, yakni isim yang mansub-mansub karena apa? Misalnya, yakni yang kategorinya mafa'ilu, kumpulan maf'ul, mafa'ilu. Nah, kumpulan maf'ul ada 5 jumlahnya. Yang maf'ulun bihi sudah dibahas di paket 7. Ya, maf'ul bihi dibahas paket 8 sudah. Sekarang yang maf'ul fihi. Kalau maf'ulun bihi, yakni isim sebagai objek pengertian benda materinya. Sedangkan maf'ulun fihi, isim sebagai objek, tapi isim yang kategori ruang dan waktu. Jadi dimensi tempat dan dimensi waktu. Ini pengertian singkatnya tentang maf'ulun fihi. Hari ini kita bahas yang warna merah ini, maf'ulun fihi, objek yang berada di dalamnya. Itu arti perkata. Kita buka dulu catatannya. Maf'ulun fihi dalam bahasa di Al-Quran, kalau arti perkata itu, maf'ulun artinya yang diperbuat. Maf'ulun artinya yang diperbuat. Maf'ulun. Bentar, saya klik dulu biar bisa dipakai coretannya. Jadi maf'ulun bihi itu objek benda materinya. Kalau maf'ulun fihi bermaksud yang diperbuat di dalamnya. Maf'ulun yang diperbuat fihi di dalamnya. Ada 2. Yakni maf'ulun yang kategori dimensi ruang dan maf'ulun fihi dimensi waktu. Dimensi waktu. Yang mau fihi, yang dimensi waktu. Nah, kalau dimensi ruang, misalnya ismu dorfil makani. Ismu isim atau bermaksud nama, dorf itu lokasi atau alokasi, al-makani tempat. Ismu dorfi zamani, isim atau nama, dorfi lokasi, zamani, zaman atau waktu. Kedua isim dorf ini adalah cabang dari isim jamid. Cabang dari isim jamid atau jamidun. Oh, berarti maf'ulun fihi itu isimnya harus berbentuk isim dari isim yang jamid, tidak dari isim yang mustaq. Ya. Maf'ulun fihi adalah kedudukan dalam kalimatnya. Ya, sedangkan wujud isimnya berupa isim jamid. Nah, isim jamid jumlah ada 12. Kalau isim mustaq jumlah ada 9. Nah, dari 12 isim jamid, ada namanya isim dorof makan, ada namanya isim dorof zaman. Ini cabang dari 12 isim jamid. Isim bentuk baku. Kalau isim mustaq, isim bentuk pecahan. Jadi isim yang dalam kalimatnya kedudukannya sebagai maf'ulun fihi adalah isim yang berasal dari isim jamid. Kita buka catatan berikutnya. Dimensi ruang atau ismu dorfil makan. Ingat bahwa isim dorof makan yang kategori maf'ulun fihi, maka harokatnya atau kedudukannya mansubun. Ini i'rabnya maf'ulun fihi mansubun. Contoh pilihan lafaz saya tulis. Misalnya ada kata berbunyi amama, artinya di depan. Waro'a, di belakang. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Baina, di antara. Aina, di mana. Semua lafaz ini saya lingkari harokatnya.
Amama akhirannya fathah. Waro'a akhirannya fathah. Fauqa akhiran fathah. Tahta juga fathah. Baina fathah. Aina fathah. Nah, fathah ini dinamakan mansubun dalam i'rabnya. Maka contoh beberapa kata ini kalau di i'rab namanya mansubun ala dorfiyatin. Maksudnya sebabnya mansub dikarenakan sebagai dorof. Isim yang dorof. Ini istilahnya mansubun ala dorfiyatin. Ini istilahnya. Jadi kalau ingin difungsikan sebagai isim dorof yang mansubun, maka dia mansubun ala dorfiyatin alias harus fathah. Kalau bermaksud dorfiyatin atau isim dorof harus fathah. Berikutnya contoh lagi akhiran doma, ba'du, qablu, haitu. Ini sama. Di sini sama di sini. Ini juga sama kategori isim dorof makan atau isim dorof zaman. Berhubung akhiran doma berarti mabniun ala domin tapi fi mahali nasbin. Qablu mabniun ala domin ismu dorfi zamani misalnya. Tapi enggak di sini karena bermaksud tempat, maka semuanya bermaksud tempat. Ba'du sesudahnya, nya bermaksud tempatnya. Qablu sebelumnya, nya bermaksud tempat. Haitsu di mana bermaksud arahnya. Jadi meskipun doma alias harus doma, maka tambah kata-kata fi mahali nasbin. Oh berarti maf'ulun fihi itu ada dua harokatnya, yakni harokat akhirannya fathah semua atau akhiran doma. Ya bedanya kalau akhiran fathah sebutannya mansubun ala dorfiyatin, kalau akhiran doma sebutannya mabniun ala domin fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Itu urutannya. Ya, mabniun ala domin fi mahli nasbin maf'ulun fihi. Ini contoh maf'ulun fihi yang harokatnya langsung mansubun kelihatan fathah atau harokatnya mabniun tapi dalam keadaan nasbin. Ini contoh yang dorof makan. Kita buka catatan berikutnya. Sekarang isim dorof zaman. Dorof zaman. Contoh lafaz ada yaumu, yauma, yaumi. Yaumu, yauma, yaumi. Sekarang tanwin. Yaumun, yauman, yaumin. Alif lam. Al-yaumu, al-yauma, al-yaumi. Nah, dari banyak pilihan ini, yang warna merah itulah kategori isim dorof zaman. Yauma, artinya pada hari, titik-titik, misalnya yaumal qiyamati. Kalau yauman, pada suatu hari. Atau baik suatu. Kenapa suatu? Ingat bahwa catatannya, kalau isim akhirnya tanwin bersifat umum, masih nggak pasti. Umum, makanya tambah kata suatu. Misalnya kitabun, suatu kitab, atau sebuah kitab, rasulun, seorang rasul. Istilah seorang berarti masih umum. Sama yauman pada suatu hari. Hari apa? Ya terserah. Pokoknya umum. Ini karena tanwin. Kalau alif lam al-yauma pada hari ini. Oh, jadi yang kategori isim dorof zaman adalah yang harokatnya fathah yauma atau tanwin yauman atau alif lam al-yauma. Inilah yang merah-merah inilah namanya isim dorof zaman. Ya, isim dorof zaman. Lah kalau warna hitam apa namanya? Ini namanya ismul jinsi, nama jenis waktu. Ada hari, minggu, bulan, tahun. Ya. Hari, minggu, bulan, tahun. Kalau yaumu isim jenis, yauma isim dorof zaman, yaumi isim jenis, yaumun isim jenis, yauman isim dorof zaman, yaumin isim jenis, al-yaumu isim jenis, al-yauma isim dorof zaman, al-yaumi isim jenis. Jadi isim dorof harus mansubun. Harokatnya fathah. Maka kalau di i'rab adalah yauma ismu dzarfi zamani maf'ulun fihi mansubun. Yauman ismu dzarfi zamani maf'ulun fihi mansubun. Al yauma ismu dzarfi zamani maf'ulun fihi mansubun. Ini contohnya i'rabnya. Ismu dzarfi zamani tanda panah ke kanan maf'ulun fihi mansubun. Ini contoh pilihan. Oh, berarti kalau kita baca Quran misalnya tulisan yauma kita bacanya keliru yaumu atau yaumi,
maka keliru juga atau berubah juga kedudukan dalam kalimat. Kalau yaumu kan berarti bukan maf'ul berarti kan gitu. Yaumi bukan maf'ulun berarti. Maf'ulun harus mansubun. Ini berarti ada beberapa kata di Al-Quran yang kalau kita membaca harakatnya salah, berubah kedudukan i'rabnya. Ada yang tidak berubah, ada yang berubah. Tapi kalau yang maf'ulun tentunya berubah i'rabnya kalau dibaca salah. Tulisan yauma kita baca yaumi salah. Salah dari segi kedudukan i'rabnya dan juga artinya yauma dan kata-kata pada hari. Kalau yaumi hari gitu aja. Ini pada suatu hari kalau tanwin pada hari ini nih. Mana tandanya ini alif lamnya ini tertentu. Al yaum ada alnya ini menandakan harinya tertentu, ini sekarang. Hari yang ditentukan sekarang. Ini arti masing-masing yauma pada hari, yauman pada suatu hari, al yauma pada hari. Catatan berikutnya. Contoh dalam kalimatnya, kalau di makalah yang pernah saya bagikan ada di sini, semua ada. Misalnya, ini saya karena layarnya minim, tampilnya saya singkat per baris ayatnya. Lahum jannatin tajri min tahtiha. Biasa pakai min, di sini nggak ada min. Catat ya, satu-satunya ayat di Al-Quran yang tulisan tajri langsung tahtaha, nggak pakai min. Contoh di sini pakai min ini pakai min. Atas nggak pakai, cuma satu di Al-Quran. Surat At-Taubah. Silakan cari tahu ayatnya berapa nanti PR-nya. Satu-satunya ayat tentang surga, sungai-sungai mengalir di bawahnya, yang lafaznya nggak pakai min, langsung tajri tahtaha, ada di surat At-Taubah. Selain surat Taubah, semuanya pakai min tahtiha. Ini contohnya. Tajri mengalir tahtaha, di bawahnya alir sungai-sungai. Tahta akhiran ta kan? Tahta akhiran ta. Tahta adalah i'rabnya ismu dzarfil makani maf'ulun fihi mansubun. Ya. Jadi al-anharu ini fa'il dari fi'il tajri. Anharu fa'ilnya. Tajri fi'ilnya. Karena al-anharu mu'annas maka fi'ilnya pakai ta tajri. Jadi al-anharu tajri. Sungai-sungai mengalir tahtaha di bawahnya. Nah, di sini nya ini kata ganti untuk jannatin, surga-surga. Tahta, kalau berbunyi ta, maka maf'ulun fihi. Nah, kalau tahti, contohnya ada min. Tajri min tahtiya, mengalir dari bawahnya. Nah, karena ada min, maka tahti bukan maf'ulun fihi. Bukan dia. Kenapa? Ini kedua kata ini namanya muta'alliqoni. Kalau arti berkata itu saling peluk memeluk ya. Saling bergelantungan arti kasarnya. Saling ikat mengikat kepada suatu fi'il tajri. Maka kalau min tahti adalah tetap nama sama isim dzaraf makan, tapi majrurun bimin karena kasroh. Majrurun bimin, sedangkan tahta kenapa mansubun karena maf'ulun fihi. Beda loh ya, hati-hati. Tahta dengan min tahti beda. Kalau tahta kedudukan kalimatnya maf'ulun fihi. Nah, kalau tahti bukan maf'ulun fihi. Tapi apa dong? Tapi kedua ini jar dan majrur muta'alliqoni, saling ikat mengikat, saling berkaitan dengan fi'il tajri. Jadi nggak punya kedudukan i'rab ini, jar majrur nggak ada. Ada satu paket dengan fi'il tajri. Nah, ini contohnya tahta dengan tahti. Jadi satu-satunya ayat di Al-Quran yang tulisan tajri langsung tahta al-anhar. Nggak pakai min, ada di surat At-Taubah. Selain satu itu tuh semuanya pakai min tahtiya. Nah, setelah nemu nanti PR-nya nyari di ayat berapa At-Taubah ketemu tajri tahtaha. Setelah ketemu cari tahu apa hikmahnya nggak pakai min. Nah, silakan cari tahu. Nanti jawabnya di grup masing-masing saya koreksi yang dibuat mana nanti pengertiannya. Kenapa nggak pakai min? Biasanya pakai min. Lanjutannya. Wattaku yauman, kalau diperkata, dan takutlah kalian hari la tajzi, yang tidak bisa membela seseorang, nggak bisa membela an-nafsin atas orang yang lain sayan, sesuatu apapun dengan alasan sesuatu apapun. Yang garis merah saya tandai yauman. Apa yauman? Hari. Wattaku yauman, dan takutlah kalian hari. Yauman irada ismul jinsi, nama jenis apa? Jenis waktu, ada hari, minggu, bulan, tahun. Nah,
maf'ulun bihi sebagai objek dengannya mansubun akhiran fathah yauman. Contoh bawahnya sama-sama yauman tapi beda statusnya. Qala, ini cuplikan dialog antara Allah dengan Uzair. Isa Uzair yang tidur 100 tahun. Qala, Allah berkata, qala dia berkata, kam labista, berapa? Kam kan berapa? Karena bicara mengenai waktu, dalam itu tambah lama. Berapa lama labista kamu berdiam diri? Tanya kamu akhirnya ta. Qala, dia berkata, ini Uzair, labistu, aku berdiam diri yauman. Yauman, 1 hari. Atau setengah hari. Nah, yauman. Di sini yauman maf'ulun fihi. Sedangkan yang atas yauman maf'ulun bihi. Loh, kenapa? Kok beda kedudukan kalimatnya sama-sama yauman? Jawabannya adalah kata kunci kepada fi'il sebelumnya. Itaku ini fi'il yang muta'addi, butuh objek. Nah, ya tadi kejebak ini di Quran ya. Sama-sama yauman, sama-sama mansub, sama-sama fathah, tapi kedudukannya beda. Yauman yang atas ini maf'ulun bihi, yauman yang bawah maf'ulun fihi. Kenapa dibedakan? Karena fiilnya berbeda. Catat, kalau fiilnya muta'addi berarti butuh objek. Karena butuh objek, maka maf'ulun bihi, yauman sebagai objeknya. Sedangkan fiil labitha yalbathu labistu ini nggak butuh objek. Tapi apa? Fiil yang berbuat dan dirasakan. Aku berdiam diri. Merasa apa ya aku ya? Wah, aku merasa sehari. Nah, hari adalah alokasi waktu yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Dirasakan, jadi bukan objek. Nah, karena keadaan yang dirasakan, kalau masuk keadaan yang dirasakan, makanya maf'ulun fihi. Ya, tadi ya. Kalau fiilnya itu lazimun, tidak muta'addi, lazimun, maka yauman adalah maf'ulun fihi. Kalau fiilnya muta'addi, maka yauman adalah maf'ulun bihi. Catat, hati-hati keliru. Ya, sama-sama yauman, sama-sama mansub, tapi kedudukannya beda. Yauman yang atas maf'ulun bihi, yauman yang bawah maf'ulun fihi. Bedanya dengan fiil masing-masing. Kalau fiilnya muta'addi, yauman adalah objeknya. Kalau fiilnya tidak muta'addi, yauman adalah alokasi waktunya. Ketika dia berbuat, apalagi itu aku berdiam diri, berbuat berdiam diri. Nah, merasa berapa lama? Yauman. Ini merasa berapa lama? Maka yauman adalah maf'ulun fihi, dimensi waktu yang dia alami berdiam diri itu. Sedangkan yang atas, takutlah kalian, takut pada apa? Kan butuh objek. Nah, nggak butuh waktu kan, butuh objek. Makanya yauman mansubun karena maf'ulun bihi. Jadi ya keliru ini. Banyak yauman di Al-Quran sebagai maf'ulun bihi, banyak pula yauman di Al-Quran yang maf'ulun fihi. Hati-hati. Sama-sama maf'ulnya pasti mansub. Cuma bihi apa fihi tergantung fiilnya. Ini juga jebakan ya tadi ini jebakan. Udah ya. Jadi kalau fiil muta'addi maka yauman yang mansub maf'ul bihi. Kalau fiilnya tidak muta'addi, tidak butuh objek, maka yauman adalah dimensi waktu yang dialami ketika berbuat fiil tersebut. Sekarang tampilan berikutnya. Qala dia berkata, kam labitha, berapa lama kamu berdiam diri? Qala dia berkata, labithu, aku berdiam diri yauman, 1 hari. Yauman, kalau yauman maf'ulun fihi. Au ba'da yaumin atau setengah hari. Kalau yaumin adalah ismul jinsi majrurun bil idhofati. Disandari lafadz ba'da. Sandari. Ya, ada yauman, ada yaumin. Kalau man maf'ulun fihi, kalau yaumin bukan maf'ulun fihi. Meskipun sama-sama isim jenis, ismul jinsi. Sama-sama isim jenis. Tapi kalau yaumin bukan maf'ulun fihi. Ya, maf'ulun fihi harus fathah, harus mansubun, harus mansubun. Dengan yaumin kan majrurun, maka bukan maf'ulun fihi karena dia majrurun. Contoh yang lain. Yas'alu ayyana yaumul qiyamati. Yas'alu dia bertanya. Ayyana kapan? Ayyana kapan? Yaumul qiyamati. Kapan hari kiamat? Nah, yaumu
karena akhirannya doma, maka marfu'un ismul jinsi marfu'un. Nah, kenapa marfu'un? Karena sebagai mubtada'un. Tapi mubtada yang diakhirkan. Mana khobarnya? Ayyana. Catat ya, dan kemarin sudah dibahas bahwa khobar itu kalau didahulukan syaratnya banyak. Contoh di sini adalah syaratnya kalau khobarnya berupa isim istifham. Catat ini. Kalau isim istifham, maka maksudnya kalau isim sebagai khobar, maka harus didahulukan. Apa aslinya? Gini aslinya. Yas'alu yaumul qiyamati ayyana. Gitu aslinya. Yas'alu dia bertanya, yaumul qiyamati ayyana. Hari kiamat kapan ya? Hari kiamat kapan ya? Oleh Allah dibalik. Kapan hari kiamat? Meskipun lafaz ayyana didahulukan atau dibalik-balik seperti ini, tetap ayyana sebagai khobar. Khobar tapi yang didahulukan. Dengan yaumu mubtada yang diakhirkan. Al-qiyamati kata yang disandari oleh mubtada, disandari oleh yaumu. Ini contohnya. Jadi kalau yaumu berarti kan marfu. Karena marfu maka bukan maf'ulun fihi. Bukan maf'ulun fihi, tapi mubtadaun. Sebagai mubtadaun. Awal kalimat atau yang diterangkan. Sedangkan ayana khobarun, tapi yang didahulukan. Khobarun muqaddamun. Kenapa didahulukan? Jawabannya adalah karena khobarnya berupa isim istifham. Kapan? Kapan? Ya, ayyana. Ya, sekarang berikutnya, contoh lagi. Wa inna rabbaka, dan sungguhnya Tuhanmu, la yahkumu, sungguh yahkumu. Ini kum ini bukan kalian loh ya, ini fi'il ini, hati-hati. Hakama yahkumu, jangan kira kum ini kalian loh ya, bukan. Yahkumu kan mudhari akhiran doma. Hakama la yahkumu, sungguh atau niscaya menghakimi atau mutusin hukum bainahum di antara mereka yaumil kiamati pada hari kiamat. Karena yauma atau fathah maka maf'ulun fihi mansubun. Yauma adalah ismu dzarfiz zamani maf'ulun fihi mansubun. Dari contoh ini yaumu dengan yauma beda. Kalau yaumu di sini adalah mubtadaun karena doma marfu'un. Sedangkan yauma di sini adalah sebagai maf'ulun fihi karena mansubun atau akhirannya fathah. Jadi kan pada hari kiamat. Kalau ini hari kiamat, nggak usah pakai pada. Nggak boleh diartikan kapankah pada hari kiamat, salah. Kalau yaumu terjemahnya hari saja, nggak usah pakai kata-kata pada. Kalau istilah pada harus fathah, harus mansubun, baru diartikan pada hari kiamat. Berarti yaumul kiamati dengan yaumal kiamati beda terjemahannya. Kalau yaumul kiamati hari kiamat, kalau yaumal kiamati pada hari kiamat. Bedanya itu. Kalau yaumu bermaksud wujud sesuatunya, kalau yauma bermaksud dimensi waktunya. Jadi alokasi waktunya kalau yauma. Kalau yaumu sesuatu atau nama waktunya. Berikutnya. Contoh lagi. Qala dia berkata, ini cuplikan dari surat Toha. Qala dia berkata, ini Allah berkata, kadzalika seperti itulah atatka ayatuna, atatka dua kata, atat datang, telah datang kaitumu, telah datang kepadamu, atat kan fi'il, mana pelakunya ayatuna, ayat-ayat kami, fa'il harus doma, ayatuna, atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat kami, fanasitaha, tiga kata, famaka nasita, kamu melupakan itunya, kamu melupakannya. Wakadzalika, dan seperti itulah al-yauma pada hari ini tunsa, kamu dilupakan. Cirinya di kalau film mudhari depannya doma, nggak ada harokat kasronya. Tuf'alu wazannya, tunsayu, tuf'alu. Al-yauma, wakadzalika al-yauma tunsa. Al-yauma adalah ismu dzarfiz zamani maf'ulun fihi mansubun. Karena artinya pada hari ini, fathah kan al-yauma. Wakadzalikal yauma tunsa. Ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an, karena surat Toha itu akhirnya alif maksuro semua,
Maka oleh Allah dalam kalimat dibalik, al-yauma dulu baru tunsa. Kadalikal yauma tunsa. Dan itulah pada hari ini kamu dilupakan. Kok dalam bahasa Arab dibalik, kadzalika tunsal yauma. Dan itulah kamu dilupakan pada hari ini. Ini banyak. Berhubung surat Toha akhirnya alif maksuro semuanya, maka oleh Allah tunsa yang harusnya ada di sebelah kirinya kadzalika digeser ke sebelah kiri, paling akhir kalimat, supaya berakhiran alif maksuro. Nah, seperti ciri khas suratnya Toha. Al-yauma tunsa. Pada hari ini kamu dilupakan. Jadi al-yauma maf'ulun fihi. Pada hari ini. Artinya pada hari ini. Nah, kalau pada hari itu, apa lafadznya? Yauma idin. Yauma idin. Yauma idin pada hari itu. Yauma idin. Nah, yauma idin pada hari itu. Kalau al-yauma pada hari ini. Ya, yauma idin. Nah, ini umum. Yauma idin pada hari itu. Lawan katanya pada hari ini. Al-yauma. Al-yauma. Nah, tadi PR pertama adalah mencari di ayat berapa surat Taubah yang ada kata tajri tahtaha. Nggak pakai min. Biasanya tajri min tahtiya. Sama di sini di Al-Quran biasanya berbunyi yauma idin. Yauma idin pada hari ini. Ini juga kategori isim dorof zaman. Yauma idin pada hari ini. Pada hari itu. Pada hari itu. Kalau al-yauma pada hari ini. Yauma, ada sama-sama loh ya, sama-sama. Yauma idin pada hari itu. Al-yauma pada hari ini. Tapi ada di Al-Quran satu-satunya ayat yang tulisannya pada hari itu berbunyi bukan yauma idin. Yaumi idin, minyak kasroh. Nah, cari, ya ini unik ini. Yaumi idin, ada itu, yaumi idin. Sama artinya pada hari itu. Cari di surat mana ayat berapa ada kata-kata yaumi idin. Nah, biasa kan yauma idin. Ini enggak ini, aneh dikit ini, enggak umum yaumi idin. Cari di surat mana ayat berapa ketemu lafaz yaumi idin. Ini PR yang kedua. Yang unik-unik kita cari tahu. Ya, yaumidin yang kedua. Berikutnya, sekarang kesimpulannya dari contoh di atas tadi itu, apa kesimpulannya? Maf'ulun fihi harus berjenis isim dorof makan atau isim dorof zaman. Ini ya, isimnya harus berwujud isim dorof makan, yakni cabang dari jamid. Isim dorof zaman juga nama cabang dari jamid. Contohnya apa? Ahta, isim dorof makan. Yauma, isim dorof zaman. Sama-sama fathah karena maf'ulun fihi. Ini kesimpulannya. Maf'ulun fihi harus berwujud isim. Isim apa? Isim dorof makan. Beda loh ya. Isim makan dengan isim dorof makan beda. Ya, saya tulis. Nggak usah karokat, udah baca. Ismu dorfil makani. Ismu dorfil makani. Dengan ismul makani. Beda. Begitu pula ismu dorfiz zamani. Ismu dorfiz zamani. Dengan ismu zamani. Beda. Jadi bedanya apa? Ya beda asal usulnya. Kalau yang kedua atas ini cabang dari isim jamidun. Jamid. Sedangkan kedua isim bawah ini cabang dari isim mustaq. Nah, berarti ya, mustaq. Beda. Oh, berarti untuk membuat maf'ulun fihi, itu bentuk normalnya, bentuk aslinya, isimnya harus berwujud. Atas ini, yakni isim jamid. Tidak boleh pakai isim mustaq, nggak boleh pakai isim makan. Harus pakai isim dorof makan, dorofnya isim dorof makan atau isim dorof zaman. Harus pakai yang dorof. Nah, tidak boleh pakai yang mustaq, isim makan nggak boleh. Nah, kalaupun boleh, ini catat ini, kalaupun boleh ada syaratnya. Jadi membuat maf'ulun fihi itu harusnya seperangkat lafadznya harus berwujud dari isim dorof.
Kenapa? Dzarf kan lokasi, dimensinya, dimensi zaman, dimensi ruang, dimensi waktu, dimensinya. Tapi dalam kaidah bahasa Arab boleh membuat maf'ulun fihi berasal dari isim mustaq, boleh. Misalnya dari isim makan, bisa boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus pakai fiilnya. Harus pakai fiilnya. Fiil plus fiil diikuti isim makan atau isim zaman. Boleh, boleh, boleh. Contohnya apa? Gini misalnya. Contoh ya, tulis ya. Misalnya gini, ini bahasa Arab ya, bahasa Arab. Misalnya berbunyi ini aja dakhol tuh. Saya telah masuk. Ini contoh bahasa Arabnya. Dakhol tuh. Saya telah masuk ya. Masuk kemana? Misalnya al-baita, masuk ke rumah. Maaf ya, al-baita, al-baita. Saya telah masuk rumah. Dakhaltu baita. Ya, masuk rumah. Nah, karena ada fi'il dakhaltu, maka al-baita ini sebagai maf'ulun bihi, objek dari dakhaltu, saya tambahi dengan maf'ulun bihi. Ini apa? Misalnya berbunyi gini, mudkhalan. Mudkhalan atau madkhilun, kan isim mana apa zaman misalnya. Madkhulun misalnya. Kita tulis madkhilun atau madkhulun boleh. Madkhulun. Nah, ini lamnya madkhulan. Contohnya di sini. Dakhaltu albaita madkhulan. Boleh. Boleh. Kalau di ini, saya telah memasuki rumah pada waktu jamnya masuk gitu maksudnya. Saya telah masuk rumah yang alokasinya memang tempatnya untuk dimasuki. Ini madkhulan. Jadi ini kedudukannya sebagai maf'ulun fihi. Sedangkan al-baita maf'ulun bihi. Ini yang bihi, ini yang fihi. Jadi maf'ulun fihi boleh pakai isim mustaq. Syaratnya harus ada fiilnya. Fiilnya ada dan isim makannya, isim zamannya ada. Ini yang boleh. Tapi tidak umum, tapi boleh. Tapi tidak umum. Itu aja. Tapi tidak umum, tapi boleh. Nah ya, tapi tidak umum. Nah sekarang apakah di Quran ada? Ini boleh nih, silakan PR ini biar nyari. Apa di Quran ada? Maf'ulun fihi itu pakai isim mustaq, kan berapa isim dzaraf? Ada? Boleh silakan nyari, menemukan di surat mana. Berikutnya ya. Yang kedua kesimpulannya, maf'ulun fihi itu bermaksud mengalokasikan kejadian fiil. Dari segi arti, dan kata-kata fi atau pada. Contohnya, jannatin surga-surga tajri mengalir sampai di bawahnya. Tahtahal anhar, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi tahtaha itu takdiruhu aslinya berfi tahtiha, pakai fi tahtiha. Nah, kalau fi-nya dihapus, maka menjadi tahta. Kalau pakai fi, kan tentu tahti kan karena majrurun. Kalau tahti, maka bukan maf'ulun fihi. Nah, kalau pengen dikondisikan jadi maf'ulun fihi, fi-nya dihapus. Jadi tahta artinya sama dengan fi tahti. Yauma artinya sama dengan fi yaumil qiyamati misalnya. Layahkumu, niscaya dia menghakimi di antara mereka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kalau pada fi yaumil qiyamati, di hari kiamat. Jadi tahta atau yauma bimakna, maknanya pakai kata fi aslinya. Nah, sekarang kita bahas kenapa oleh Allah di Al-Qur'an yang sering nemu adalah yaumal qiyamati, tidak berbunyi fi yaumil qiyamati. Fi-nya nggak pernah dipakai, kenapa ya? Nah, begini jawabannya. Saya tulis. Yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati. Dengan fi yaumil qiyamati, kita bedakan ini sekarang. Fi yaumil qiyamati. Nah, ini. Kalau berbunyi yauma ya, yang artinya pada hari kiamat. Nah, karena berwujud maf'ulun fihi ya, maf'ulun fihi, maka bermaksud bahwa yakni suatu ketika, di suatu ketika yang kejadiannya pada hari kiamat.
Jadi yauma adalah alokasi waktu. Misalnya kita anggap aja gini. Misalnya hari di akhirat, kita anggap misalnya contoh aja ya. Hari di akhirat itu satu hari lamanya misalnya 24 jam. Nah, pengertian yauma adalah ya ini suatu kejadian fiil yang terjadi di antara jam-jam yang 24 jam itu. Entah jam yang keempat, apa jam yang kelima, atau jam yang terakhir. Jadi suatu ketika, suatu saat yang terjadi di dalam 24 jam itu. Itu pengertian yauma. Kalau pakai fi yaumil kiamati, fi itu maksud ruang. Apa fi itu bermaksud lamanya. Kalau berbunyi fi yaumil berarti apa? Berarti selama hari kiamat. Misalnya satu hari 24 jam, berarti selama 24 jam dia mengalami kejadian fiil. Itu bedanya. Kalau pakai fi bermaksud lamanya waktu hari kiamat. Kalau yauma bermaksud suatu ketika, tapi di dalam hari kiamat. Suatu ketika kejadian fiil di dalam hari kiamat. Itu pengertiannya. Makanya maf'ulun fi bermaksud alokasi waktunya. Ini apa? Kejadian yang dialokasikan di antara jam-jam yang 24 jam ini. Itu namanya yauma namanya. Kalau fi yaumi, kejadian yang dimulai dari jam pertama sampai jam 24. Terus menerus, nggak berhenti. Non-stop nggak berhenti. Itu namanya pakai fi, non-stop. Ya, menghabiskan waktu maksimal satu hari non-stop, itu pakai fi. Nah, kalau nggak pakai fi, maka bermaksud bahwa suatu ketika, tapi di dalam hari jam-jam 24 jam ini, itu bedanya yauma sama fi yaum. Nah, contoh tadi dia tahta bermakna atau maknanya fi tahti, yauma bermakna fi yaumi. Cuma kenapa nggak berbunyi fi yaumi? Jawabannya, kalau berbunyi fi yaumi, bermaksud lamanya hari kiamat. Kalau yaumal kiamat nggak pakai fi, bermaksud suatu ketika di dalam hari kiamat. Entah detik keberapa, jam keberapa di dalam satu hari kiamat itu. Gitu maksudnya. Kalau pakai fi, lamanya, mengarungi waktu lamanya menghabisin satu hari kiamat itu pakai fi. Ya, ini kesimpulan kedua adalah maf'ulun fi mengalokasikan kejadian fiil. Berikutnya, maf'ulun fihi kesimpulannya i'rabnya harus mansubun atau mabniun tapi fi mahalli nasbin. Contohnya, fabi ayyi haditsin ba'dahu ba'da mansubun. Ba'da mansubun. Contoh lagi, haitsu mabniun ala domin tapi fi mahalli nasbin. Wa kula mina ragadan haitsu situma. Wa kula dan makanlah berdua mina darinya ragadan dengan leluasa. Haitsu di mana saja. Haitsu sama dengan aina loh ya, sama. Sama dengan lainnya, di mana atau di mana saja. Bedanya, kalau aina bermaksud tempatnya, kalau haitsu bermaksud arahnya. Arahnya. Min haitsu layak tasib, dari arah bukan tempat. Kalau min aina layak tasib dari tempatnya. Kalau min haitsu arah. Makanya ayat tentang masalah kiblat kayak haitsu. Wa haitsu ma kuntum fawalu wujuhakum, enggak berbunyi wa aina ma kuntum, enggak gitu. Jadi haitsu ma kuntum dengan aina ma kuntum beda. Haitsu artinya di mana saja, bermaksud arahnya. Kalau aina di mana saja, bermaksud tempatnya. Ini kalau saya pasang kan aina di ayat ini loh ya. Aina situma. Di mana saja tempatnya kalian berdua kehendaki. Karena pakai haitsu, kemana di mana saja arahnya kalian kehendaki. Itu maksudnya. Nah, ini bedanya haitsu dengan aina. Kalau aina jelas. Ya aina ini kan aina. Sudah. Langsung mansubun, kelihatan mansubun, pakai langsung. Kalau haitsu, ini mabniun fi mahalli nasbin. Maka i'rabnya haitsu adalah ismu dzarfil makani mabniun ala dhammin fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Kalau ba'da ismu dzarfil makani sudah ya, sudah apa? Waktu ya. Ismu dzarfil zamani maf'ulun fihi mansubun. Berikutnya, kesimpulan lagi, maf'ulun fihi, jika isimnya maf'ul berupa isim dzaraf,
tapi didahului huruf jar, maka tidak termasuk maf'ulun fihi. Kalau tahtaha, maf'ulun fihi, tahtaha. Kalau min tahtiha, bukan maf'ulun fihi karena ada min. Tajri min tahtiha landar mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Karena ada min, maka tahta min tahti. Kalau maaf ya ini mungkin saya salah ketik, min tahtiha, saya ketik. Min tahtiha dari bawahnya. Kalau tahta mansubun langsung maf'ulun fihi. Kalau min tahti karena di huruf jar, maka tidak termasuk maf'ulun fihi. Maka i'rabnya adalah wa jumlatu jarun wa majrurun muta'alliqani bi fi'lin. Saling berkaitan dengan fi'il tajri ini. Ini contohnya. Dari jarun. Wah, bukan jarun ya, jarun. Karena pelakunya jarun wa majrurun. Muta'alliqani saling berkaitan dengan fi'il tajri. Ya, ini contohnya. Jadi kalau tahta maf'ulun fihi. Kalau tahti bukan maf'ulun fihi meskipun sama-sama isim dzaraf, sama-sama. Ini i'rabnya adalah tahti ismu dzarfil makani majrurun bimin wa huwa mudhafun karena disandarkan dengan a. Jadi langsung majrurun bimin. Padahal maf'ul kan harus mansubun. Ya, karena enggak mansubun, dia majrurun bimin. Berikutnya kesimpulannya, maf'ulun fihi boleh dimudhofkan, boleh disandarkan. Contohnya tahta disandarkan dengan ha, tahtaha. Yauma disandarkan kiamati, yaumal kiamati. Boleh, bukan harus ya. Boleh. Ini contoh kesimpulan dari maf'ulun fihi. Sekarang kita praktekkan dalam ayatnya langsung. Kita buka berikutnya. Ini kelanjutan dari ayat yang kemarin tentang dialog antara Musa dan Fir'aun dan para tukang sihirnya di hadapan Fir'aun. Dialog antara Musa ini, dialog Musa dan para tukang sihirnya Fir'aun. Kalau Fir'aun sebagai penonton aja. Nah, pertama kita harokati dulu jenis kata yang jenisnya huruf. Huruf dulu kita harokati. Pertama nemu huruf kira-kira yang mana bunyinya. Sama-sama silakan speakernya diklik biar bersuara. Wah ini huruf ini. Wah. Ya. Wah. Terus diraba. Kira-kira nemu enggak huruf lagi? Ini kira-kira huruf dulu. Li. Mana? Hah? Li. Oh, li. Bentar dulu, li atau la ya? Dia apa lah? Bisa la, bisa li masalahnya. Nah, bentar dulu ya. Nah, ini berikutnya kira-kira min atau man ya kira-kira ya? Ayo kira-kira dulu ini. Kalau liman. Nah, ada cirinya loh, hati-hati. Ada cirinya loh. La itu, Pak. Nah, kalau ini berbunyi min, apa cirinya? Isim berikutnya kalau jamak, tanda jamaknya yaknun. Yaknun. Korobin. Kalau man maka nggak boleh yaknun. Karena ini kan kira-kira yaknun ini. Nah, karena kira-kira yang maka min. Ini la, min. Nggak boleh limin. Ya. Li kan huruf jar, min huruf jar ya. Sesama huruf jar nggak boleh berdekatan. Boleh. Ya, nggak boleh. Laminan muqarrabin. Lamin. Kalau laminan. Boleh gitu. Kalau gitu kita udah dari awal dulu biar nyambung. Yang pertama paling pojok kanan atas berbunyi apa kira-kira? Kola dia berkata. Titik dua perkataannya sekarang. Ini karena berkata maka suatu lafaz ini kalau dibaca satu kata berbunyi na'am. Saya tanya, na'am itu isim fi'il apa huruf? Na'am. Ayo tebak. Artinya iya. Isim. Na'am. Ya. Na'am, iya. Nah, isim huruf fi'il na'am. Ayo. Ya itu loh, ya itu apa? Lafaz ya. Ya. Ayo.
Apa iya? Jadi Fiil. naam itu termasuk huruf namanya huruf jawab ya. Jawab. Oh, Itu huruf huruf jawab. jawab. Catat ya huruf jawab. Harfu jawabin, huruf jawab. Naam, lanjutannya. Wah, dan berikutnya apa kira-kira di sini? Innakum. Berbunyi innakum, sesungguhnya kalian. Kok nggak berbunyi inkum? Dia mau tanya in, kok nggak in? Kok nggak Isim. nunnya sukun? Ada isim. Karena ketemu isim, betul, domir. Isim, misalnya innakum. Innakum, nah ini la, karena ada inna, maka lam ini la. Ini menguatkan pernyataan dengan inna. Wa innala, wa innakum. Laminal. Muqarrabina. Apa? Muqarrabina. Muqarrabina. Oh, rohnya sudah bertasdid. Muqarrabina. D. Berikutnya. Apa berikutnya berbunyi qalu ya. Mereka berkata qalu. Ya Terus apa? Musa. Wahai Musa, Ya ya Musa. Misalnya huruf ya-nya berharokat, misalnya berharokat. Musaya, Musayu atau Musayu? Musayu. Sayu. Musayu, betul. Karena isimnya cuma satu, yang dipanggil satu. Lanjutannya, ini mereka berkata, Musa, apa mbak ini? Imma. Nah, imma itu berapa jumlah kata imma? Dua. Im sama ma. Dua, yakni in ditambah ma, inma. Inma. Ya, bukan innama loh ya, inma. Inma. Ya, aslinya in ditambah ma. Imma. Ya, lanjutannya apa baca berikutnya ini? An. An. Kenapa tidak anna? Karena Fiil. fiil, betul. Lanjutannya apa kira-kira bunyi fiilnya ini? Ini Oke. dialog antara Musa dengan tukang sihirnya. Oke. Alak kolin. Oke. Nah, Tulki. Nah, engkau melemparkan tulki. Tulki kan akhiran ya. Ini kan apa? Nakis. Nggak ada harakatnya. Kalau berharakat tulkiya, tulkiyu, tulkiyi, Tokyo. Tulkia. Iya. tulkiya, Daan. maktubun bi'an. Kalau lengkap tulkiya. Lanjutannya, Wa apa imma. bacanya? Wa imma. Wa imma. Lanjutannya. Antakunu. Takuna. Ya. Karena ada an, maka akhirannya na, takuna. Nah, nul. Kamu menjadi takuna apa nakuna? Ayo. Takuna. Ayo. Ini apa ini? Ini apa ini? Anu. Apa ini? Nakuna. Nahnu kan kami, maka nakuna, anakuna. Ya, ya. Nun loh ya, nun. Anakuna. Karena nahnu. Ya kan, nahnu. Anakuna. Nahnu. Nahnul. Mulkin. Nah, Kalau tulki artinya, kalau tulki engkau melemparkan. Lah kalau kami orang-orang yang melempar. orang-orang Mulkina. mulkina. Tidak mulkuna. Coba mulkina ini kira-kira apa? Mansubun, marfu'un, majrurun. Mansub. Majrurun. Hah? Majrur. Hah? Idofah. Ayo tebak. Nahnul mulkina. Majrurun bil idofah. Nahnul mulkina. Hah? Nggak boleh. Ya, domir nggak boleh mudhof kepada yang belakang kiri, nggak boleh. Nggak ada ceritanya. Domir masil bermudhof, nggak boleh. Jadi bukan majrurun. Apa? Mansubun. Kenapa mansub? Ayo tebak. Maf'ul bih. Hah? Maf'ul bih. Bukan. Fa'il. Ini apa? Khobar. Kata kunci. Nakuna, kata kuncinya ini. Khobar kana. Nah. ISM. Benar. Khobar kana ya. Iya. Dah. Sekarang dimasukkan ke masing-masing kolom di bawah ini. Dimasukkan. Ya, sama-sama masukkannya ya. Sama-sama.
Yang pertama, saya waribur dulu ya, biar berbeda warnanya. Ini aja lah. Nah, yang pertama kola. Kola itu masuk yang mana? Kola. Fiil. Kola. Fiil. Fiil. Fiil yang mana kola? Majrur. Mujarrot. Mujarrad. Mujarrot. Terus mujarrot mana? Mabni. Mabniun. Mabniun ala apa kira-kira? Mabniun ala fathin. Ala fathin. Benar. Sekarang na'am. Masuk mana na'am? Huruf. Harfun. Huruf. Betul. Harfu jawabin mabni ala sukun. Wa. Huruf. Harfun atau fin. Huruf inna. Inna huruf. 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 Kalau kum. Isim. Isim. Isim apa? Jamid. 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 Gimana? Mabni. Mabniun ala apa? Kum. Ala sukun. Salah. Kun. Salah. Ala domah. Ala domin. Belum. Mim adalah alamatul jam'i. Oh. Kumnya, kafnya itu. Irobnya. Laminal mukarram. Laminal mukarram. La. Huruf. La huruf. Min. Min huruf. Huruf. Al-mukarrabina. Al-muqarrabina isim. Dim. Apa? Mustaq. Mustaq. Mustaq mana? Murab. Murab. Kira-kira murabnya apa? Mansub, majrur, marfu. Mansub. Di Kan. situ majrur. Majrurun bimin. Ada min. Lagi. Kolu. Qalu. Fiil. Fiil. Terus. Jamid. Mujarrot. Mujarrad. Mujarrot. Terus. Murab. Mabniun. Mabniun. Mabniun ala apa? Kolu. Ala domin. Ala domah. Domin. Benar. Lamnya doma. Sekarang ya wahai. Huruf. Ya, huruf. Huruf. Huruf apa namanya? Tidak. Nida. Harfu nida mabniun ala apa? Ala Fathir. sukun. Kun. Sukun. Ala sukun. Alifnya mati. Musa. Masuk mana Musa? Isim. Isim. Terus. Jamid. Jamid. Terus. Mabni. Mabniun ala apa? Mansubun. Fathin. Ala sukun. Kan ianya mati. Mustayu. Iya. Musayu aslinya. Nah, imma itu satu kata apa dua kata? Dua. Dua kata. Oh, dua. Apa aslinya? In sama ma. Oh, gitu. Ada tulisannya. Bentar ya, silakan catat. Kalau berbunyi in dan ma, in dan ma itu apa ya? Ibaratnya syaratnya ya. Syaratnya ketemu fiil langsung fiil. Ya. Fiilnya dalam kondisi apa ya? Marfuun. Inma. Sedangkan di sini ada an, ada imma, ada an lagi. Ya, an. Ya. Jadi in kan huruf amila kan ya, huruf bisa beramal kan ya kepada fiil. Ya. Itu kan ya. Misalnya in tu'adzib dan seterusnya. In bisa beramal. Berhubung ini akhirnya. Berhubung ada an juga huruf amila, maka oleh Allah tulisan imma dilubur jadi satu. Jadi imma antul dia. Nah, imma ini dibagukan menjadi satu kata. Ya. Meskipun asal usul pembentukannya dua kata, in tambah ma, itu asal usulnya. Tapi sudah dibagukan jadi satu kata. Imma satu kata. Nah, imma itu satu kata. Ada yang tahu apa artinya imma? Adapun. Hah? Loh, itu kan amma. Nah, kalau amma, maka ada pun. Kalau Sesungguhnya. amma ada pun, kalau imma. Ayo, Sesungguhnya apa yang imma. kar ya? Nah, kalau in, apa? Baik, sebenarnya baik atau andai gitu. Iya, betul, boleh. In kan jika. Inma, ya, kalau mereka kan jika sekiranya. Inma, Pak Ima ya, Ima, jika sekiranya. Andai, baik, silakan. Jadi, ini bermaksud apa? Bermaksud tawaran. Kan mereka bilang, wahai Musa, apakah engkau yang lempar duluan tongkatnya atau kami aja? Imma. Jadi imma ini adalah memang ada unsur syarat yang pakai in, makanya supaya nggak bermaksud syarat, dilebur dia tuh imma. Ya, kalau bunyi imma, syarat nanti dari jawab nanti. Kalau ini nggak ada jawab di sini, nggak ada jawab. Makanya imma itu asal usulnya in dan ma, tapi dilebur jadi satu. Nah, imma. Jadi Musa silakan. Ya,
boleh jadi dan sebagainya. Atau seandainya ya. Ima ini masuk kategori huruf. An-nya Ima, juga huruf. huruf. Lah kalau tulkiyah masuk mana tulkiyah? Iya. PR. Fi'il apa? Mujarrad masjid. Mujarrad masjid. Majid. Depannya doma. Tulki. Oh, ini mujarrad. Mujarrad. Mazid, Depannya doma. mazid. 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 Majid. Af'ala yuf'ilu, alqola alqoya yulqiyu. Nah, wazannya. Mazid, 4 Mazid. huruf. Fi'il Mazid mazid. apa kira-kira? Murab. Murab. Mu'rab. Lah kalau mu'rab apa i'rabnya? Marfu, mansub, majrur, Mansub. mansubun bi apa? Mansub bin an. Bi an, betul. Wa imma dua-duanya huruf, an huruf lagi. Kalau nakuna, Nakuna. Fi'il. fi'il mana? Mujarrad. Mujarrad mana? Abni. Nakuna, Nakuna. Murab. mu'rabnya apa? Marfu, mansub, majrur. Mansub. Mansub. Mansubun bi apa? Bi'an. Nah, sekarang nahnu. Isim. Apa? Jamid. Jamid apa? Mabni. Mabniun ala apa? Ala domah. Ala Domin. domin, betul. Al-mulkina. Al-mukina. Isim. Terus Mustaq. Mustaq. mustaq, terus Murab. Murab. mu'rabnya apa? I'rabnya apa? Itu apa? Di situ mansubun. Mansub, majrur. Doma. Mansubun. Doma. Majrurun. Huh. Majrur. Mansubun. 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 Nah, kenapa mansubun? Itu Khobar kana. khobar anak. Khobar kuna. Berkana. Khobarnya nakuna, betul. Di dua ayat ini tidak nemu maf'ulun bihi, tidak nemu. Terus sementara hari ini pelajaran singkat tentang maf'ulun bihi. Jadi PR-nya adalah mencari ayat di surat At-Taubah yang berbunyi tajri tahtaha. Dan kenapa pakai min? Silakan cari tahu hikmahnya apa, nggak pakai min. Biasanya kan tajri min tahtiha. Ini PR pertama. PR kedua, mencari kata yaumi idin. Biasanya yauma idin, tapi ada juga Al-Quran berbunyi yaumi idin. Cari itu PR yang kedua. PR yang ketiga, mencari maf'ulun fihi tapi isimnya bukan isim dorob, tapi isim makan atau isim zaman. Contoh di Quran di ayat mana? Kalau nemu silakan dicari. Dulu sementara hari ini materinya singkat. Ada yang tanyakan terakhir silakan sementara dari ini tentang maf'ulun fihi. Kita mendatang akan kita bahas maf'ul berikutnya. Nanti malam ada kajian tematik. Kalau sempat silakan ikut. Ya, Selamat malam. Ustaz. Itu dulu sebentar ini kita akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Ya, Sama sama. Ustaz. Ya.